Marilah Bapak Ibu semua yang terkasih, kita sebelum melanjutkan untuk ibadah ini kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan Ya atas segala Yesus. berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih ucap syukur ya Tuhan bahwa kami pagi hari ini dapat bangun dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ya Yesus. Nah, Engkaulah yang telah memberikan kesehatan. Tuhan, kami juga ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Kami bisa hadir di ibadah gereja CLCC bersama Bapak Ibu semuanya yang terkasih. Ya Yesus. Di hari Ibu ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon untuk Bapak Ibu yang belum bisa hadir ya Tuhan. Bila sakit, berilah kesehatan, kesembuhan, pulihkanlah kesehatannya. Ya. Dan juga untuk Bapak Ibu semua yang terkasih hadir di sini ya Tuhan. Berkatilah hidupnya ya Tuhan. Ya Yesus. Bila untuk kesehatan dan berkati untuk rezeki dan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami hadir untuk mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Juga memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Tetapilah doa kami di pagi hari ini. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistorini ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita di pagi ini. Dan mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati untuk kita memuji Tuhan. Dia yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan, yang layak kita agungkan selama-lamanya ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa dalamnya kasih-Mu bagi kami semua. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Dan Dia sungguh Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu bagi kami semua di pagi hari ini. Haleluya. Praise God, terpujilah Engkau. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Engkau ku sembah, ya kan. Simu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama.
Kami datang menyembah dari hati yang mengasihi Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Dan kami tahu firman-Mu digenapi atas hidup kami. Karena selalu Kau punya rancangan yang indah atas kami. Sekalipun jalan-jalan kami lewati, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami datang menyembah dari hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu dalam kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, terima kasih. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, oh, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Ada tangan Tuhan yang menjaga kami.
ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau, terima kasih Tuhan, Engkau menggendong kami. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu kami tak pernah sendiri. Yesus ada bersama. Saat hadapi kehidupan ini, dalam ketidakmampuan kami, Engkau Tuhan yang menguatkan. Bahkan Engkau berikan kami pertolongan pada waktu-Mu Tuhan. Oh, ada tangan-Mu yang mengangkat kami. Ada cinta-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami, di setiap masa dan musim yang kami lewati. Mari percaya pada janji-Nya. Mari angkat suaramu sembah. Oh, kami tahu janji-Mu tak pernah terlambat bagiku Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu pegang hidup kami. Engkau pegang kendali hidupku di tangan-Mu. Kami datang menyembah. Kami percaya janji-Mu setia, tak pernah terlambat bagiku. Seperti fajar tak pernah terlambat bersinar. Demikianlah kasih-Mu Tuhan, demikianlah janji-Mu Tuhan, pasti digenapi dalam hidup kami. Sekalipun kami lewati badai hidup, kami tahu kasih-Mu ada bagi kami. Kami tahu cinta-Mu nyata bagi kami. Kami tahu kasih-Mu ada bagi kami Tuhan, yang selalu ada, yang tidak pernah terlambat. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
kasih-Mu. Mari percaya pada janjinya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah, amin, amin. Oh, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu, sekali lagi sama-sama katakan, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman, yes. Kau bersabda, selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Ini hati yang percaya kepada-Mu. Apapun keadaannya, kami tetap percaya. Mari sama-sama nyatakan, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, katakan, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya pada-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya. Mari buka
Kedua tanganmu sama-sama katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, kami percaya. Yesusku percaya pada. Mari angkat suaramu sekali lagi dengan iman, katakan. Kau berfirman, kami disembuhkan ya Tuhan. Kau bersabda, selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesusku percaya padamu. Kau yang percaya angkat suara sembah Dia. Kau yang percaya angkat hatimu, angkat suaramu. Kami sujud menyembah-Mu. Kami tahu firman-Mu berkuasa. Engkau besar. Firman-Mu ya kami. Kami sujud. Firman-Mu tak pernah gagal. Firman-Mu selalu digenapi. Oh, Sujud. apapun keadaannya, apapun situasi yang sedang kami alami, firman-Mu, firman-Mu, tiada nabi. Firman-Mu pasti digenapi. Kami tahu Kau tak pernah gagal, tak pernah lalai, menepati setiap janji-Mu. Kau berfirman, sembuhkan kami. Kau bersabda, kami dipulihkan, kami diselamatkan. Kami mempercaya firman-Mu. Kami percaya akan kekuatan kuasa-Mu. Yes, Lord. Kami menyembah, kami menyembah. Yesus. Ini hidup kami Tuhan, Sembah Yesus. ini nyanyian hati kami. We worship We you, worship you, my Lord. we worship We you. worship you, my King. Hallelujah. Firman-Mu Ya Tuhanmu. berkuasa. Yes, Lord. Berkuasa. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Dengan iman sama-sama, Yesus ku percaya. Sekali lagi sambil angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Kau berfirman, firman-Nya menyembuhkan. Di mana pun engkau menyembah, terima kesembuhan. Dan selamatkanku.
Katakan sama-sama. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Amin ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, shalom, selamat pagi buat kita semua, selamat hari Minggu, dan selamat bergabung ya, yang sudah bergabung di pagi hari ini. Tuhan berkati Ibu Joy Putirai, Ibu Wace, dan teman-teman semua ya. Pak Lukas, Bu Yeti, Ibu Puji Astuti Esti. Oke, dan Bu Sinta semuanya, Ibu Meliawati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pagi ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Wace dari Surabaya. Dipersilakan Bu Wace. Shalom. Ya, shalom. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya, Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa apa yang Engkau firmankan kepada kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin, amin. Melalui firman-Mu, Engkau jadikan langit dan bumi beserta Ya, Yesus. isinya. Dan melalui firman-Mu, saat ini juga Engkau menguatkan kami. Engkau mengubah kami. Ya, Yesus. Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan bertumbuh dalam hati kami, Amin. pikiran kami, dan hidup kami. Melalui firman-Mu yang kami dengarkan, kami akan berbuah Ya, dan menjadi saksi amin. Kristus. Haleluya. Kami adalah garam dan terang dunia. Yes, amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan Ya, dalam Yesus. nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa firman-Mu akan bertumbuh dalam hati kami. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Terima kasih Bu Aceh untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan dari kota Surabaya. Haleluya. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan juga ya oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang ada di Jakarta saat ini ya. Oke. Oke, sip, mantap ya. Haleluya, praise God. Oke, Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua ya di pagi hari ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Haleluya. Tuhan sungguh luar biasa, sama percaya bahwa Tuhan ada di dalam kebaktian kita pagi ini. Lambaikan tangan. Haleluya. Karena itu kita bersyukur sekali lewat pujian, penyembahan. Itu adalah cara terbaik kita menghadirkan Tuhan ya di dalam pujian penyembahan ini ya. Amin. Tuhan Yesus luar biasa yang sangat mengasihi kita semua. Amin ya. Haleluya. Praise God. Oke. Kita akan bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan yang akan menginspirasikan hidup kita untuk bagaimana hidup kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, segala kasih anugerahnya bagi semua kita semua di pagi hari ini. Oke, semua yang datang pagi ini luar biasa ya. Orang-orang yang bisa mendengar dan bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita semua. Haleluya. Oke. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, renungan kita pagi hari ini kita sudah tiba di serial yang ke-372 ya di pagi hari ini. Semua ini oleh anugerah Tuhan yang membawa kita melangkah step by step, selangkah demi selangkah ya. Tuhan tuntun langkah-langkah kita dan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-372
Dan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam pilihan bijak, ya. Nanti kita akan melihat pilihan bijak itu seperti apa. Ada orang yang punya pilihan tapi pilihannya tidak bijak, ya. Sembrono, akhirnya mengalami keadaan-keadaan yang buruk dalam kehidupannya. Kita akan belajar akan firman Tuhan ini luar biasa sekali, sehingga apa yang kita pilih itu akan sangat menentukan, ya, hidup kita, bahkan masa depan kita semuanya. Ya, karena itu Bapak Ibu, saya berdoa supaya pagi ini saudara dan saya punya pilihan bijak, ya. Dan sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan di pagi hari ini, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam pilihan bijak? Jawabannya apa? Sudah pasti ada, ya. Sudah pasti ada. Kemuliaan Allah dalam pilihan bijak itu pasti ada. Amin, ya. Oke. Kita akan pelajari bersama-sama di pagi hari ini, saudaraku. Ini tema kita, ya, Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dalam pilihan bijak, ya. Oke. Dan kita akan lihat nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat ke-9. Nats Alkitab terambil dari 1 Korintus 7 ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Amin. Amin, ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, apa yang terjadi kalau orang tidak menguasai diri? Saudara, Paulus berkata, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ya, kemarin kita sudah bicarakan banyak tentang hal ini, saudaraku. Kita bicara tentang kemuliaan Allah dalam komitmen, ya, komitmen perkawinan kudus, saudaraku, ya. Dan ini kita bicara juga dalam hal pilihan bijak, saudaraku. Nah, mari kita akan lihat, Bapak Ibu sekalian, pilihan bijak ini, Bapak Ibu, ada orang-orang yang, saudaraku, karena dosa percabulan, saudaraku, dosa kecemaran ini yang membuat mereka, Bapak Ibu, berdosa bukan cuma kepada Tuhan, tapi juga berdosa kepada diri sendiri. Dan mereka ini memang benar-benar perlu untuk tuntunan bimbingan, ya, daripada Tuhan. Dan beberapa sahabat-sahabat, pasangan yang saya panggil dan saya nasihati, dan akhirnya mereka mau menikah dengan baik, sehingga mereka menjadi pasangan suami istri yang sah di dalam Tuhan, ya, sehingga mereka bisa benar-benar hidup bisa tenang, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting, ya, dan kita akan belajar tentang arti dari kata kawin itu, saudaraku, ya. Kawin itu mempunyai makna yang luas sekali, Bapak Ibu, ya. Oke. Dan kita akan lihat ini bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pilihan bijak, dalam hal apa, saudaraku? Dalam hal dia memilih lebih baik, ya. Dia memilih lebih baik kawin. Lebih baik kawin daripada dia hangus oleh hawa nafsu yang membinasakan dirinya, saudaraku. Nah, memang ini dosa yang benar-benar bisa menghancurkan kehidupan seseorang ketika dia salah memilih, ya, dia tidak punya pilihan bijak. Jadi, kalau orang punya pilihan bijak, daripada dia hangus dengan hawa nafsu, lebih baik dia kawin supaya dia bisa hidup tenang, ya, saudaraku. Itu pilihan bijak. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Nah, dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian, akan sangat membuat hati kita tenang, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita sukacita, membuat hati kita damai, ya. Dan dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, saudaraku. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam pilihan bijak, ya. Nah, mari kita tanya siapa dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pilihan bijak. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Dia adalah orang percaya yang memilih dengan cara bebas, ya, dengan cara bebas, tapi bebas itu yang benar, ya. Alangkah baiknya dia berkenan kepada Allah yang membawa dia mengalami kesejahteraan, ya, mengalami damai sejahtera. Kita lihat dalam
1 Korintus 7 ayat yang ke-7. 1 Korintus 7 ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Amin. Amin. Demikianlah perhatikan ya, Rasul Paulus berkata, namun demikian alangkah baiknya. Alangkah baiknya itu seperti apa, saudaraku? Dia bilang gini, kalau semua orang seperti aku. Nah, seperti Paulus itu dalam keadaan apa? Paulus memang pada waktu itu tidak menikah ya. Dia tidak kawin, saudaraku. Dia tidak punya istri, ya dia tidak punya anak, dia tidak punya mantu, punya cucu. Dia seorang diri. Nah, dia bilang, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Nah, tetapi Anda lihat, dia memberikan sebuah kelonggaran. Tetapi setiap orang menerima karunia, menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini dan yang lain karunia itu. Artinya karunia ini, karunia itu apa? Karunia menikah dan ada yang karunia tidak menikah, ya di karunia seperti itu. Yang kemarin kita sudah bicarakan, saudaraku, bahwa ada orang yang punya komitmennya untuk Tuhan dan untuk kerajaan sorga dia tidak menikah, ya. Itu alasan kenapa dia tidak menikah, karena memang dia punya komitmen, ya, seperti yang kemarin saya sudah sampaikan dalam sejarah, ya. Dalam sejarah gereja itu para biarawan dan biarawati mereka punya tempat itu terpisah. Tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, karena godaan-godaan, ya, suatu percabulan ini, sehingga akhirnya mereka membuat sebuah terowongan di bawah tanah dan mereka bertemu di situ lalu melakukan hubungan gelap, ya, sehingga lahir banyak bayi-bayi yang digugurkan di situ. Dan setelah ribuan tahun itu tempat itu digali, ternyata diketemukan tulang-tulang dari bayi-bayi itu, saudaraku, ya. Nah, makanya Paulus bilang apa? Lebih baik kamu kawin daripada kamu tidak kawin, kamu hangus dengan hawa nafsu. Ya, Bapak, Ibu, ini adalah pilihan bijak, ya. Dan beberapa dari mereka, salah satunya yang saya tahu, memang saya dengar juga cerita ketika mereka ada di dalam kompleks itu, ya, kompleks yang tertutup sekali untuk orang luar, ya. Orang awam di luar, mereka tidak tahu apa yang terjadi di situ, dan akhirnya mereka ada yang keluar dari lingkungan itu, Bapak Ibu sekalian, ya, lingkungan yang sangat religius sekali, sehingga akhirnya dia menikah, ya, bisa kawin lagi, saudaraku. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Tapi memang ada yang punya komitmen juga, dia hanya hidup untuk kerajaan Allah saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada juga yang sudah menikah, namun karena gagal dia trauma di situ, ya. Atau mungkin karena anak ini melihat kegagalan orang tua ini dalam hal mereka menikah, sehingga akhirnya mereka berpisah, maka dia takut jangan sampai dia mengalami keadaan seperti itu. Memang hal-hal ini memang perlu ada bimbingan khusus, ada doa khusus, ya, termasuk doa untuk memutuskan, ya, segala kutuk-kutuk kegagalan itu dihancurkan, saudara. Nah, ini penting. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi poin yang pertama, Bapak Ibu, ini yang perlu kita pelajari tentang pilihan bebas itu. Dia memilih dengan cara bebas. Cara bebas itu apa? Paulus berkata, alangkah baiknya, saudaraku, itu baiknya itu apa? Dia berkenan kepada Allah yang membawa sejahtera. Jadi gini, orang menikah atau orang kawin itu baik. Orang tidak menikah atau tidak kawin juga itu baik, Bapak Ibu, ya. Yang penting dia enjoy di mana, dia sejahtera di mana. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ini mengingat bahaya percabulan. Paulus berkata lebih baik kamu kawin daripada kamu tidak kawin, kamu hangus dengan hawa nafsu. Jadi pilihan bijak itu ada di situ. Jadi kita tidak bisa untuk memaksa seseorang atau menghakimi seseorang, ya, itu adalah pilihan dia. Orang memilih menikah itu baik, orang memilih tidak menikah juga atau kawin itu juga baik, ya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah berjalan sesuai dengan panggilannya, ya, sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan baginya. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, soal pilihan bijak itu kita lihat, ya. Haleluya. Praise the Lord. Oke, sebentar Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan sungguh baik, ya, dalam hidup kita semua. Oke, ya.
Oke, yang kedua kita akan lihat ini dia ya. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pilihan bijak? Yang kedua, saudaraku, dia adalah orang yang memahami. Ya, dia memahami tentang apa? Dia memahami tentang anjuran agar dia bebas memilih. Memilih untuk apa? Dia tinggal dalam keadaan seperti hamba Tuhan. Ya, Paulus itu memilih untuk dia tinggal dalam keadaan tidak kawin. Ya, mari kita lihat ya. Ini anjuran ya, bukan sebagai suatu perintah atau paksaan, tapi dia menganjurkan seperti ini. Mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat 8. 1 Korintus 7 ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Amin. Ya, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, dalam keadaan seperti Paulus. Paulus tidak menikah, ya. Luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini Paulus menganjurkan kepada orang-orang yang tidak kawin. Orang-orang tidak kawin ini ada yang pria yang tidak kawin, ada yang wanita yang tidak kawin, ya. Apakah ini mereka ini sebelumnya adalah orang yang bujangan, ya, yang belum pernah kawin atau belum pernah menikah. Dan orang yang sudah menikah, lalu kemudian statusnya dia dalam perjalanan, akhirnya dia menjadi janda. Bapak Ibu sekalian, Paulus menganjurkan, baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi Bapak Ibu, ini pilihan bijak, Bapak Ibu ya. Ini kita perlu memahami anjuran, ya, anjuran agar memilih, bebas memilih, tinggal dalam keadaan seperti hamba Tuhan, ya. Namun, saudara kasih Tuhan, ada yang saudaraku, beberapa dari kalangan kita, saudaraku, mereka ketika di tengah jalan mengalami satu pergumulan, ya, ada yang suaminya meninggal dan ada yang istrinya meninggal dan dia ingin lagi membangun satu keluarga yang baru, saudaraku, ya. Ada yang seperti itu. Bahkan juga ada yang mengalami kegagalan, saudaraku, ya, di dalam rumah tangganya dan ketika dalam keadaan sudah memang berpisah, namun akhirnya mereka menyadari, mereka mau bertobat sungguh-sungguh, dipulihkan lagi, saudaraku, ya. Nanti saudara kasih Tuhan, tahun depan ada satu pasangan yang akan menikah di gereja CLCC. Jadi puji Tuhan mereka minta untuk nanti diberkati ya di gereja CLCC. Kita doakan hari Sabtu yang lalu mereka datang ya di dalam kebaktian kita, puji Tuhan ya. Dan kita sudah melakukan ini untuk beberapa pasangan sebelumnya ya, yang juga mereka mengalami keadaan kegagalan dalam rumah tangga. Ada yang duda, ada yang janda, tapi mereka mau membangun satu keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, dan mereka minta bimbingan dari gereja CLCC, dan gereja CLCC melakukan itu ya. Itu pilihan bijak daripada mereka tidak punya status yang jelas, istri enggak, suami enggak, nanti mengakibatkan suatu hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maka itu pilihan bijak adalah mereka perlu untuk kawin ya, mereka perlu menikah. Oke. Mari kita lihat sekarang kita lihat yang ketiga ya. Dalam pilihan bijak ini siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam pilihan bijak? Nah, ini dia. Saudaraku, yang ketiga dia memilih dengan bijaksana. Nah, memilih dengan bijaksana itu bagaimana? Lebih baik dia kawin jika dia itu tidak dapat menguasai dirinya. Lebih baik dia kawin daripada dia hangus dengan hawa nafsu ya. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 9. 1 Korintus 7 ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Amin. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi ini Bapak Ibu, kemarin kita sudah pelajari tentang dosa percabulan ya, yang mencemari tempat tidur mereka, Bapak Ibu sekalian. Itu dilakukan oleh orang-orang cabul, para pesina itu, orang-orang berdosa. Nah, hari ini kita belajar tentang pilihan bijak. Yang ketiga, orang yang punya pilihan bijak itu dia memilih dengan bijaksana, lebih baik dia kawin jika dia itu tidak dapat menguasai dirinya, supaya
dia bisa konsentrasi ya, bisa terarah Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Dari 3 rahasia ini tentang pilihan bijak kita belajar saudaraku. Mari kita lihat apa hasilnya sekarang. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia tahu apa saudaraku? Dia tahu menghargai karunia yang Allah Tuhan beri baginya. Tuhan Allah beri baginya. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat yang ke-7. 1 Korintus 7 ayat 7. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam saudaraku ya, ini pilihan bijak saudaraku, dia itu menghargai karunia Allah ya, karunia Allah yang Tuhan beri baginya. Ada yang Tuhan berikan dia itu karunia tidak menikah. Tapi ada yang Tuhan beri dia karunia untuk apa? Menikah, Bapak Ibu sekalian ya. Tidak menikah itu juga tidak salah. Menikah atau kawin juga itu tidak salah, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian semua melakukannya sesuai dengan imannya, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu, namun kalau kita lihat manusia darah dan daging ini suatu tidak tahan bertarak di ayat-ayat sebelumnya yang kita bicarakan, artinya tidak tahan godaan. Lebih baik dia kawin ya, daripada dia kawin, dia hangus dengan hawa nafsu suatu. Oke, mari kita akan lihat yang kedua, hasil yang kedua yang dialami oleh orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ini dia ya, saudaraku. Dia bebas memilih tinggal dalam keadaan sesuai dengan hati nuraninya. Apa dia mau bujangan, dia bebas memilih, atau dia mau kawin atau menikah lagi, dia bebas memilih ya. Oke, mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat 8. 1 Korintus 7 ayat 8. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Amin. Nah, ini sebuah anjuran ya, jadi bebas memilih. Mau membujang tidak salah ya, mau kawin mau menikah lagi tidak salah. Jadi semua itu pilihan bebas. Yang jelas supaya semua ini untuk memuliakan Tuhan ya. Oke. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, yang ketiga ini ya, saudaraku, dia memilih kawin, saudaraku, dan dia memilih kawin, dia terbebas dan tidak takluk kepada hawa nafsu ya. Mari kita lihat ya di dalam 1 Korintus 7 ayat 9. 1 Korintus 7 ayat 9. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Amin. Nah, ini dia. Jadi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia memilih kawin ya. Kawin itu membuat dia terbebas dan dia tidak takluk kepada hawa nafsu, seperti itu ya. Sehingga dia bisa terus hidupnya berkenan di hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua yang sudah mendengar ya. Tuhan tolong kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Joyce Putirai dari Surabaya yang ada di Jakarta. Kepada Bu Joyce dipersilakan. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Dengan ibadah pada pagi hari ini. Ini satu jawaban buat saya Pak John. Haleluya. Kemarin ya Pak John, kemarin pagi. Ya. Juga mengenai kemuliaan Allah dalam kekudusan Tuhan di Kolose ya, perkawinan. Ya. Itu Pak John juga kemuliaan Allah dalam kekudusan perkawinan itu ya, tanggal 22 ya Pak John. Iya. 21. Nah, ya. Saya minta yang malam Pak John itu juga mengenai perkawinan, tolong Pak John kirim. Iya. Buat saya luar biasa Pak John. Semua ini kemurahan dari Tuhan. Ya. Kalau saya resapi Pak John ya, dengan ibadah pada pagi hari ini gereja CLCC yang selama ini saya ikut Zoom maupun ikut
ibadah di rumah orang tuanya Bapak Pendeta John Sarbunan, Oma dan Opa yang luar biasa. Saya sedikit demi sedikit Tuhan rubah saya, Pak John. Iya. Saya merasakan saya tinggal di sini. Roh Kudus itu terus tadi pagi. Memang Iya. saya tidak ikut karena saya tidak tugas. Saya berdoa, saya nangis mulai kemarin, Pak John. Iya. Saya nangis terus, Pak John. Iya. Ada satu jawaban buat saya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Amin. Ya Tuhan yang baik, kami mengucap syukur banyak dengan firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini, dengan sungguh menjadi manfaat dan pembukaan pikiran mengenai kehidupan saya Ya, yang Yesus. lebih luas, Tuhan. Terima kasih karena Tuhan tidak membiarkan kami di dalam perkawinan ini, Tuhan. Ya, Yesus. Kami yang merasakan di dalam perkawinan kami selalu ada godaan. Ini Ya. satu jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih dekat, lebih setia melalui Amin. firman-Mu. Kami akan belajar sedikit demi sedikit. Tuhan selalu memberi kami hikmat. Tuhan selalu memberi kami kekuatan. Maupun di dalam rumah tangga selalu ada godaan. Ya, Yesus. Tahu Tuhan, dengan rumah tangga kami godaan bukan sedikit. 45 tahun. 46 tahun ini Tuhan. Kami percaya ini satu jawaban bagi kami supaya kami lebih dekat, lebih setia. Kami juga akan berbicara dengan suami kami supaya dia lebih dekat untuk mendengarkan ibadah gereja CLCC Zoom ini. Kami merasakan Tuhan kehadiran selama kami tinggal di Jakarta ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini mengenai firman-Mu yang luar biasa. Bapak Pendeta John membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan berilah Bapak Pendeta John beri kesehatan, kekuatan, umur panjang untuk mendidik kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pak John, nanti saya minta itunya ya Pak John ya mengenai perkawinan. Baik. Yang mana Bu Joyce yang minta, yang mana? Yang kemarin Tadi malam? malam Pak John, tadi malam saya lihat judulnya itu Pak John kan untuk selanjutnya. ya. Pak John, ya. Baik, ya. Yang kemarin malam ya. Ya. Ya, Terima oke. kasih. Sama-sama Bu Joyce, Tuhan berkati ya. Ya. Oke, semangat. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Amin. Juga terima kasih pada Pak Lukas yang sudah berdoa, Ibu Joyce juga. Terima kasih Bu Joyce doanya untuk kita semua. Terima kasih Bu Yeti yang luar biasa dipakai Tuhan. Amin, Amin. amin, amin. Juga untuk Ibu Wace yang tadi sudah berdoa juga. Untuk Ibu Haje, terima kasih Bu Haje dengan doa yang tadi di awal kami ucap syukur terima kasih Bu Haje karena sudah berdoa melalui Zoom ibadah CLCC. Selanjutnya, Terima kasih. ya, selanjutnya untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Puji Esti. Silakan Ibu Puji dari Sidoarjo. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti yang luar biasa. Selamat pagi. Haleluya. Ya, mari kita sama-sama menaikkan doa profetik. Ya.
yang kita aminkan dengan air isi. Yes. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Yes. Tuhan memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Puji. Amin. Terima kasih Bapak Pastor yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, selanjutnya kembali kepada host. Terima kasih Ibu Puji Esti yang sudah menaikkan doa prophetik. Dan selanjutnya untuk pengumuman akan disampaikan oleh Pak Lukas dari Sidoarjo. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Yeti Sulistyorini yang dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor
0813306999 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan dan tim doa dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus hari Sabtu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan rasakan kuasa harapan di ibadah CLCC pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Nini Herawati di Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Herawati di nomor 0859 64277805. Selanjutnya spesial happy birthday di bulan Juni 2024 Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 25 Juni tahun 2024, Ibu Shirley Tikoalu Humbert dari Jerman, putrinya Bapak Bro dan Ibu Rosalin Tikoalu, dan tanggal 26 Juni 2024, Saudara Denny Kuswandi Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati. Tanggal 28 Juni 2024 dimulai pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley dari Jerman. Tanggal 30 Juni 2024 Ibu Norma Widianti dari Surabaya. Tanggal 30 Juni 2024 Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Apalagi yang menyusul di hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Herawati dengan nomor 0859627805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatian yang kami sampaikan, terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan saya kembalikan dengan Ibu Yeti Kristiorini yang dipakai luar biasa sebagai host pada pagi hari ini. Saya persilahkan Ibu Yeti. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Lukas yang hebat sekali. Dari Sidoarjo yang menyampaikan pengumuman Gereja CLCC pagi hari ini yang indah sekali ini. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan NA. Dipersilakan. Amin. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita ya pagi ini. Mari saudara kita sambut anugerah Tuhan di hari Minggu pagi ini. Kita buka kedua tangan kita, menerima berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua di pagi hari ini. Tuhan, demi nama Yesus, apa yang kau pegang, apa yang kau jamah, apa yang kau sentuh, apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, tidak ada yang gagal, dibuat Tuhan beruntung, tidak ada yang rugi. Dibuat Tuhan menang, tidak ada yang kalah. Dibuat Tuhan dan bukan kemalangan. Dibuat Tuhan tetap sehat dan tidak sakit. Dibuat Tuhan tetap kuat dan tidak lemah. Dibuat Tuhan naik dan tidak turun. Dibuat Tuhan tetap kuat dan tidak akan lemah. Dibuat Tuhan mengalami kebaikan dan bukan keburukan di dalam nama Yesus. Dan hari ini kami datang Tuhan memberkati bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Kami berkati mereka sebab firman-Mu berkata siapa yang memberkati mereka, dia juga akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari kuasa-Mu tercurah dan dicurahkan bagi kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, berkati keluarga Ibu Yeti Sulistiorini, berkati keluarga Bapak Lukas Krisnanto, berkati keluarga Ibu Anastasia Puji Esti,
Astuti. Tuhan berkati juga keluarga Ibu Joyce Putirai, berkati juga keluarga Bu Wace, keluarga Ibu Meliawati, keluarga Ibu Sinta, anak-anak Yohan Sidi James, dan teman-teman semua yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan berikan kekuatan sepanjang hari ini, aktivitas Tuhan memberkati untuk ibadah doa mujizat 1 jam, Tuhan jam 13 jam 1 siang Tuhan berkati, dan juga untuk ibadah nanti malam disertai perjamuan kudus Tuhan memberkati. Dalam 1 minggu ini Tuhan ke depan kuasa-Mu bekerja lebih dahsyat. Untuk ibadah tanggal 28 hari Jumat, Tuhan tolong, Tuhan di rumah makan, Tuhan Yesus kami doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik di rumah makan. Ya Tuhan, kami percaya Prima Rasa, Ayani, Tuhan memberkati tempat itu sehingga anak-anak-Mu boleh datang pada jam 10 hari Jumat. Tuhan, mereka dilawat oleh Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk Tuhan acara pembaptisan air. Setelah ibadah selesai tanggal 28, Tuhan kami akan membaptis beberapa orang. Tuhan tolong supaya semua dapat berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, karirmu, diberkati semua usahamu, diberkati. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang mengalami kemalangan, semua mengalami kemujuran. Tidak ada yang turun, semuanya naik. Tidak ada jalan yang tertutup bagimu, semuanya terbuka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya juga dalam pelayanan semua dipakai Tuhan luar biasa. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Amin. Tetap semangat ya teman-teman semua. Haleluya. Terima kasih Pak Lukas, Bu Ais, Bu Puji, Bu Yeti. Tuhan berkati semuanya ya. Bu Bace, Tuhan berkati. Amin. Bu Puji, terima Terima kasih. kasih Pak Lukas, terima kasih. Terima kasih Ibu Amin. Wace, sehat ya. Ya, Semangat sehat. Ibu Wace ya, nggak usah takut ya. Salam buat Pak Kim Sun. Salam Ya, ya, terima kasih. Bapak ya. Ya, Semangat. Ya, sampai kita ketemu lagi. Kita semua. Teman-teman semua, semangat. God bless you all. God bless you Ya, all. bye-bye. Bye-bye. Haleluya. Amin.